Ada banyak cara negara mendorong ekonominya tumbuh, tapi salah satu yang paling menarik dan sering kali jadi sorotan adalah kawasan ekonomi khusus atau yang kita kenal dengan KEK. Hai, kalau kamu baru di channel ini, selamat datang. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Apa itu KEK? Secara sederhana, KEK itu adalah kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi ekonomi dan mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah. Konsepnya diambil dari keberhasilan Special Economic Zones di negara lain seperti China dan Uni Emirat Arab. KEK ini dikembangkan di wilayah yang punya keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Artinya, lokasi yang strategis untuk perdagangan internasional atau kaya sumber daya. Di kawasan ini, pemerintah itu memberikan kemudahan luar biasa bagi pelaku usaha, mulai dari pembebasan pajak, biaya masuk, hingga perizinan cepat lewat sistem satu pintu. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong ekspor, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja. Sampai akhir 2024 ini, KEK di Indonesia sudah merealisasikan investasi senilai 263,4 triliun rupiah, menyerap lebih dari 160.000 tenaga kerja, dan dihuni oleh lebih dari 400 pelaku usaha. Perjalanan KEK di Indonesia ini dimulai pada tahun 2009 lewat Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009. Setahun kemudian dibentuklah Dewan Nasional KEK yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sejak itu, mulai banyak momen penting terjadi di mana di tahun 2012 KEK pertama ditetapkan, yaitu Tanjung Lesung dan Saimangkei. Kemudian di tahun 2014 muncul KEK baru seperti Mandalika, Palu, dan Bitung. Kemudian di tahun 2020 dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, pengelolaan KEK ini semakin fleksibel dan efisien. Kini, di tahun 2025, Indonesia sudah mempunyai 25 KEK aktif yang tersebar di Aceh sampai Papua, mencakup sektor industri, pariwisata, logistik, hingga ekonomi digital. KEK di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori. Ada KEK industri seperti Saimangkei, Gersik, dan Kendal yang berfokus pada pengelolaan hasil tambang, energi, dan manufaktur. Kedua ada KEK pariwisata seperti Tanjung Kelayang, Likupang, dan tentu saja Mandalika yang menjadi wajah baru pariwisata nasional. Kemudian ada KEK digital dan jasa misalnya Nongsa Digital Park di Batam serta KEK Sanur di Bali yang fokus pada kesehatan dan wisata medis. Setiap kawasan ini punya fungsi yang berbeda, tapi tujuannya sama, yakni menjadikan Indonesia kompetitif di pasar global. Buat para investor, KEK adalah surga. Kenapa? Karena disinilah berbagai kemudahan fiskal maupun non-fiskal itu digabung menjadi satu. Fasilitas fiskal meliputi pembebasan PPN dan PPNBM, tax holiday selama 10 hingga 20 tahun, penangguhan bea masuk dan cukai, serta pengurangan pajak daerah hingga 100%. Sementara itu, fasilitas non-fiskal mencakup hak guna bangunan dan hak pakai sampai 80 tahun, kemudahan imigrasi seperti visa on arrival yang bisa diperpanjang 5 kali. Perizinan cepat melalui sistem satu pintu, dan yang menarik, pelaku usaha di KEK ini tidak wajib ekspor, jadi bisa fokus pada pasar domestik maupun global. Dengan berbagai fasilitas itu, nggak heran kalau investor dari Jepang, Korea Selatan, dan Timur Tengah mulai melirik KEK sebagai lokasi
strategis investasi baru. Sekarang kita akan bahas contoh yang paling menarik, KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini bukan hanya ikon pariwisata, tapi juga laboratorium pembangunan berkelanjutan di Indonesia. KEK Mandalika dikembangkan oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC dan ditetapkan lewat PP nomor 52 tahun 2014. Dengan luas lebih dari 1.000 hektar, Mandalika dirancang bukan sekedar untuk menarik turis, tapi juga menjadi model ekoturism atau pariwisata ramah lingkungan. Konsep green infrastructure jadi ruh pembangunan di sini. Listriknya disuplai dari pembangkit listrik tenaga surya, sumber airnya dikelola dari pengolahan air laut atau eco-water, dan lebih dari 50% area dijaga sebagai kawasan hijau. Bahkan, Mandalika dikenal sebagai tuan rumah MotoGP Indonesia yang pada tahun 2025 ini mencatat perputaran ekonomi sekitar 4,8 triliun rupiah dalam 3 hari acara. Melibatkan lebih dari 2.000 tenaga kerja lokal NTB, tapi yang paling penting, Mandalika ini berusaha menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian budaya. Festival Bau Nyale misalnya, tradisi masyarakat lokal ini untuk menangkap cacing laut tetap dipertahankan sebagai bagian dari atraksi budaya, bukan digantikan oleh atraksi modern. Inilah wujud nyata bahwa pembangunan tidak harus meninggalkan akar lokalnya. KEK jelas membawa banyak manfaat. Investasi meningkat, lapangan kerja tercipta, dan daerah berkembang lebih cepat. Tapi tentu saja ada tantangan yang nggak bisa diabaikan. Pertama, disparitas manfaat. Jangan sampai keuntungan hanya dinikmati oleh investor besar, sementara masyarakat sekitar tertinggal. Kedua, aspek lingkungan. Seperti pada penelitian-penelitian yang membahas tentang KEK, konsep ekoturism seringkali masih berhadapan dengan tekanan ekonomi yang tinggi. Ketiga, keberlanjutan sosial dan budaya. Bagaimana agar pembangunan itu tidak merusak identitas daerah, tapi justru memperkuatnya. Kalau tantangan-tantangan ini bisa kita atasi bersama, KEK akan jadi motor penggerak ekonomi baru Indonesia yang bukan hanya cepat tumbuh, tapi juga adil dan berkelanjutan. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK adalah wajah baru ekonomi Indonesia, simbol ambisi negara untuk melompat lebih cepat di tengah persaingan global. Namun, seperti halnya wajah, keindahan sejatinya bukan cuma di permukaan, tapi pada senyum masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini dan ingin tahu lebih banyak informasi seputar ekonomi, jangan lupa kasih dukungan dengan cara like, subscribe, comment, dan share video ini biar channel ini bisa terus tumbuh dan berbagi wawasan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.